Assalamualaikum. Di sebuah desa kecil bernama Manding, yang terletak di pinggiran kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang namun penuh warna. Desa itu mungkin tidak tercatat dalam peta wisata, tapi bagi mereka yang pernah singgah, akan langsung merasakan pesona khas pedesaan yang sederhana namun menenangkan. Manding adalah desa yang padat penduduk, rumah-rumah berdiri rapat, dibatasi pagar hidup dari tanaman bunga atau bambu yang dirangkai rapi. Setiap pagi, lorong-lorong desa dipenuhi aktivitas warga. Ada ibu-ibu yang berjalan ke pasar sambil menenteng keranjang anyaman, ada petani yang memanggul cangkul menuju sawah, dan anak-anak kecil yang berlarian menuju sekolah dengan tas selempang yang terlihat kebesaran di pundak mereka. Hiruk-pikuk itu terasa hingga malam. Warung kopi di sudut gang tak pernah sepi oleh para bapak yang berbincang sambil menyeruput kopi hitam panas. Kadang mereka berbicara soal harga pupuk yang naik, kadang soal isu-isu dari kota yang mereka dengar dari radio. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, menjadi latar musik alami yang menemani malam-malam warga. Di tengah semua itu, berdiri sebuah rumah sederhana di bagian paling ujung desa, seolah menjadi pemisah antara kawasan permukiman dengan bentangan alam yang luas. Rumah itu tak besar, berdinding papan tua yang mulai mengelupas warnanya, namun terasa hangat. Letaknya strategis, tepat di pinggir desa dan menghadap langsung ke hamparan sawah yang hijau membentang sejauh mata memandang. Angin dari sawah seringkali membawa aroma tanah basah dan wangi rumput yang khas, menyapu halaman rumah yang teduh oleh pohon mangga besar. Pohon itu sudah ada bahkan sebelum rumah itu berdiri, menjadi saksi bisu berbagai musim yang datang dan pergi, dan kini menjadi tempat berteduh, tempat menggantungkan ayunan tali dari karung goni, tempat burung-burung kecil bersarang. Di bawah rindangnya pohon itu, duduk seorang gadis muda. Ia tengah mengupas singkong dengan cekatan, jemarinya lincah meski penuh getah. Wajahnya bersih, bermata teduh, dan sesekali tersenyum sendiri, entah membayangkan apa. Namanya Tania. Usianya 22 tahun. Gadis itu adalah kebanggaan keluarga kecilnya. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Sarti, dan kakeknya, Mbah Diro. Hidup mereka memang serba pas-pasan, namun ketiganya saling menyayangi dengan cara yang hangat dan diam-diam dalam. Tania bukan gadis biasa. Ia baru saja lulus kuliah dari universitas bergengsi di kota, dengan predikat cum laude. Saat ini ia hanya menunggu waktu wisuda, namun prestasinya sudah menjadi buah bibir di desa. Cucu Mbah Diro itu pinter, lulus kuliah dengan nilai tinggi, begitu biasanya para tetangga berkata dengan nada kagum. Tapi di balik keberhasilannya, tersembunyi perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Dulu, ketika ia pertama kali menyampaikan niat untuk kuliah, Bu Sarti hanya bisa terdiam lama. Perempuan parubaya itu paham benar akan keterbatasan mereka. Ia hanyalah buruh cuci yang pendapatannya bergantung pada kemurahan hati tetangga. Kadang dalam sehari hanya mendapat satu panggilan, kadang tidak sama sekali. Bagi Bu Sarti, bisa menyekolahkan anak sampai SMA saja sudah syukur tak terhingga, apalagi sampai perguruan tinggi. Maka, ketika Tania bersikeras ingin melanjutkan kuliah, hatinya sempat gentar. Ia takut tak bisa memberikan apa-apa untuk anak semata wayangnya itu. Namun di tengah keraguan itu, berdirilah Mbah Diro. Kakek tua yang sudah menua oleh matahari dan angin sawah itu justru menjadi orang pertama yang mendukung Tania. Meski hanya seorang buruh tani, Mbah Diro percaya bahwa cucunya punya masa depan yang jauh lebih baik dari hidupnya. Ia tak bisa membaca banyak, tapi ia tahu, ilmu adalah bekal yang paling mulia. Sejak itu, tiap butir keringat yang menetes dari tubuh ringkihnya saat mencangkul, terasa lebih ringan karena ia tahu uang dari hasil kerjanya akan digunakan untuk masa depan Tania. Selama kuliah, Tania hidup sederhana. Ia mendapat beasiswa yang menanggung biaya pendidikan, tapi untuk kebutuhan harian seperti transportasi, makan, dan kebutuhan kecil lainnya, ia mengandalkan pemberian Mbah Diro. Setiap kali sang kakek pulang dari sawah dengan tubuh basah oleh lumpur, ia tak lupa menyelipkan beberapa lembar uang ribuan dalam amplop lusuh, lalu meletakkannya di meja makan sambil berkata pelan, "Ini untuk Tania, biar bisa beli makan dan fotokopi tugas." Tania tahu, uang itu seringkali hasil dari kerja lebih yang dilakukan kakeknya. Bahkan kadang Mbah Diro rela tidak membeli rokok atau mengganti capingnya yang sudah bolong. Semua demi dia. Maka, ia tak pernah menyia-nyiakan perjuangan itu. Ia belajar keras, menjaga nilai, dan menjaga nama baik keluarga. Hingga akhirnya, semua pengorbanan itu terbayar. Kini, ia duduk tenang di depan rumah, mengupas singkong sambil membayangkan hari ketika ia mengenakan toga dan menatap wajah bahagia Mbah Diro dari kursi penonton. Sore itu, langit Manding mulai memerah, semburat jingga merambat di cakrawala,
seolah langit pun sedang bersiap untuk menyambut malam. Angin dari arah sawah membawa bau tanah yang khas, menyusup di antara dedaunan pohon mangga yang rimbun. Tania duduk bersandar di kursi kayu reot di beranda rumah bersama Mbah Diro, menikmati secangkir teh hangat dan sepotong singkong goreng hasil kupasannya tadi siang. Suasana begitu tenang, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani percakapan ringan mereka. Tiba-tiba, ponsel Tania yang diletakkan di atas meja kecil bergetar pelan. Ia mengangkatnya dan membuka layar, sebuah notifikasi email masuk. Awalnya ia tak terlalu memperhatikan, mengira itu hanya email biasa dari langganan kampus atau promosi tak penting. Namun begitu matanya membaca nama pengirimnya, ia tercekat. Itu adalah nama sebuah perusahaan besar dan ternama di kota. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan cepat ia membuka email itu dan membacanya dengan seksama. Isinya singkat namun begitu berharga, perusahaan tersebut tertarik dengan profil dan kompetensinya, dan mereka mengundangnya untuk hadir dalam wawancara kerja esok hari. Tania terdiam beberapa saat, matanya membelalak namun bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum lebar. Ia menoleh ke samping, ke arah Mbah Diro yang tengah mengaduk teh dengan pelan. "Mbah," ucapnya pelan, nyaris bergetar. Aku dapat panggilan kerja, dari perusahaan yang Tania impikan sejak dulu." Mbah Diro menghentikan gerak tangannya, menoleh perlahan. Keriput di wajahnya seketika membentuk garis-garis kebahagiaan. "Alhamdulillah, Nduk." "Alhamdulillah," suaranya lirih tapi penuh rasa syukur. Ia mengangguk-angguk pelan, menatap cucu yang selama ini ia perjuangkan dengan seluruh tenaga dan cintanya. Beberapa hari sebelumnya, memang sudah ada beberapa perusahaan yang menghubungi Tania melalui email dan telepon, menawarkan kesempatan kerja. Namun tak satu pun yang membuat hatinya tergerak. Entah karena lokasi yang jauh, posisi yang kurang sesuai, atau perasaan yang belum sreg. Tapi kali ini berbeda. Perusahaan ini adalah impian para mahasiswa di kampusnya. Reputasinya tidak main-main, jenjang karir yang menjanjikan, lingkungan kerja yang profesional, dan tentu saja, gaji yang besar. Masuk ke sana bukan perkara mudah. Banyak yang bersaing mati-matian untuk bisa sekadar masuk daftar wawancara. Dan kini, kesempatan itu datang menghampiri Tania, seperti hadiah yang turun dari langit. Tanpa berpikir lama, Tania segera membalas email tersebut, menyatakan kesediaannya untuk hadir esok pagi. Ia mengetik dengan hati-hati, memastikan tak ada kesalahan dalam ejaan maupun tata bahasanya. Setelah itu, ia menunjukkan isi email pada Mbah Diro. Kakek tua itu membacanya dengan pelan, baris demi baris, walau matanya mulai rabun, namun ia tetap berusaha memahami setiap kata. Setelah membaca, ia hanya bisa menepuk bahu Tania dan berkata, "Ini jawaban dari Gusti Allah, Enduk, perjuanganmu tidak sia-sia." Beberapa saat kemudian, Bu Sarti pulang dari rumah salah satu langganan cucinya. Ia berjalan pelan dengan tubuh yang tampak lelah, namun raut wajahnya seketika berubah saat melihat ekspresi Tania dan ayahnya yang penuh cahaya. Ia menurunkan keranjang cucian dan mendekat. "Loh, ini kenapa? Kok pada senyum-senyum begitu?" "Ada apa, Tania?" Tania bangkit dan memeluk ibunya. Dengan suara bergetar karena haru, ia berkata, "Bu." Tania dipanggil wawancara kerja. Perusahaan besar, Bu, yang dulu Tania cerita, yang jadi impian Tania. Bu Sarti sejenak terdiam. Matanya berkaca-kaca, dan seketika ia sujud di lantai beranda, bersyukur pada Allah yang telah memberi jalan terang bagi anaknya. Ia menangis pelan, namun kali ini bukan tangis kelelahan, melainkan tangis bahagia, tangis seorang ibu yang merasa pengorbanannya terbayar lunas. Ia memeluk Tania erat-erat, seolah tak ingin melepas anak gadisnya yang kini sudah tumbuh menjadi perempuan dewasa yang cerdas dan kuat. Malam itu, rumah mereka yang biasanya sunyi oleh letih dan kepasrahan, berubah menjadi hangat oleh harapan. Tapi di balik tawa dan syukur itu, Tania diam-diam diliputi rasa gugup. Ia tak bisa tidur. Di atas tempat tidurnya yang sederhana, ia menatap langit-langit kamar sambil memeluk guling. Pikirannya melayang-layang, bagaimana esok akan berlangsung? Apakah ia bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar? Apakah penampilannya akan cukup meyakinkan? Tapi di tengah kegelisahan itu, ia kembali teringat wajah Mbah Diro dan Bu Sarti. Ia menarik napas panjang dan membisikkan doa dalam hati. Apapun yang terjadi besok, ia harus berani. Sebab perjuangannya belum selesai. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi saat Tania sudah rapi dengan setelan sederhana tapi elegan. Kemeja putih bersih dan rok hitam selutut ia kenakan dengan sepatu flat kesayangannya.
Rambutnya dikunci rapi, wajahnya polos tanpa riasan tebal, hanya bedak tipis dan pelembab. Ia menatap bayangannya di cermin ruang tamu, menarik napas panjang seolah menyiapkan diri bukan hanya untuk wawancara, tapi untuk memasuki dunia baru yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Di dapur, aroma teh hangat dan gorengan ubi menyambut pagi. Mbah Diro duduk di kursi panjang dari kayu jati, mengenakan sarung dan baju lengan panjang, sedangkan Bu Sarti tampak sibuk menyiapkan bekal kecil untuk anak gadisnya itu. Ketika Tania keluar dari kamar dan menghampiri mereka, senyum hangat langsung menyambutnya. "Wis siap, Enduk?" tanya Mbah Diro dengan mata berbinar, bangga tak bisa ia sembunyikan. Tania mengangguk sambil tersenyum. "Insya Allah, Mbah. Doakan Tania lancar ya, semoga diterima di sana." Tania memeluk ibunya pelan, lalu berganti memeluk Mbah Diro. Di pelukan kakeknya yang renta itu, hatinya tiba-tiba terasa hangat dan getir sekaligus. Ia sadar, semua pencapaiannya hingga hari ini tak lepas dari keringat dan doa kedua orang tercintanya itu. Setelah pamit dan mencium tangan keduanya, Tania berjalan keluar rumah. Jalan setapak di samping sawah yang biasa ia lewati kini terasa berbeda. Angin pagi menyapu wajahnya dengan lembut, seolah ikut mendoakan langkahnya. Ia naik angkot menuju kota, menuju perusahaan impian yang akan mewawancarainya. Gedung perusahaan itu menjulang kokoh di tengah kota, dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Tania berdiri di depan pintu lobi sambil menatap ke atas, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia menelan ludah pelan, lalu masuk ke dalam dengan langkah mantap namun tetap hati-hati. Di ruang resepsionis, beberapa orang muda sudah duduk menunggu. Mereka tampak rapi dan percaya diri, sibuk dengan ponsel atau membaca ulang berkas lamaran masing-masing. Tania melapor pada resepsionis dan menunjukkan email undangan wawancara yang ia terima. Petugas itu tersenyum ramah dan mempersilakannya duduk. Baru saja ia menoleh, matanya menangkap sosok yang tidak asing, seorang perempuan dengan blazer pink pucat, rambut lurus sebahu, dan riasan wajah yang cukup mencolok. Tania sedikit membelalakan mata, lalu tersenyum senang. "Laras," sapanya pelan tapi antusias. Perempuan itu menoleh, tapi wajahnya kaku. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk menatap ponselnya tanpa sepatah kata pun. Tania sempat terdiam, namun segera mengatur ekspresinya. Ia masih ingat Laras, teman sekelasnya saat SMA. Laras memang selalu terlihat risih dengan Tania dulu, mungkin karena Tania sering mendapat peringkat pertama dan dipuji guru-guru, sedangkan Laras selalu merasa tenggelam dalam bayang-bayang. Namun Tania tak pernah menganggapnya musuh. Ia tetap menyapa sebagai teman lama. Tak lama, seorang staf HRD keluar dan menyebut nama, Tania R. Pranata. Tania berdiri. Beberapa pelamar lainnya, termasuk Laras, menoleh dengan raut sedikit heran. Bahkan Laras terlihat menyipitkan mata, seolah tak percaya. "Silakan ikut saya, Mbak Tania," ujar staf itu sopan. Tania melangkah melewati mereka. Ia sempat mendengar bisik-bisik pelan dari dua pelamar yang duduk di pojok. "Dia belum daftar dari job fair ya?" "Kayaknya enggak. Tapi katanya sih ditawari langsung." Tania pura-pura tak mendengar. Di balik keheningannya, ia merasakan tekanan yang baru, bukan hanya dari wawancara yang menanti, tapi juga dari tatapan orang-orang yang belum tentu senang melihat keberuntungannya. Di dalam ruang wawancara, 3 orang sudah duduk menantinya. Seorang pria parubaya dengan kacamata tipis, seorang wanita HRD, dan satu lagi pria muda yang ternyata adalah kepala divisi tempat ia akan ditempatkan. Mereka menyambut Tania dengan senyum ramah, dan pembicaraan pun dimulai. Yang tak Tania tahu, di luar sana, Laras duduk dengan rahang mengeras dan jemari yang mencengkeram ponselnya kuat-kuat. Tatapan matanya tajam, bukan hanya karena iri, tapi karena sesuatu dalam dirinya telah lama mengendap, dendam masa lalu yang siap membusuk menjadi niat buruk. 2 hari setelah wawancara, Tania menerima email resmi dari perusahaan. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Wajahnya langsung berseri saat membaca kalimat pertama. "Selamat. Anda kami terima sebagai asisten manajer pengembangan strategi di divisi riset dan inovasi." Tania hampir tak percaya. Itu bukan posisi entry level seperti bayangannya. Ia mengulang membaca surat itu 3 kali, memastikan tak salah paham. Ia segera memanggil Bu Sarti dan Mbah Diro. Tangis bahagia pecah di ruang tengah rumah sederhana itu. Mbah Diro mengusap kepala cucunya sambil berdoa dalam hati, sementara Bu Sarti sujud syukur berkali-kali di lantai rumah. Namun yang membuat Tania sedikit terkejut,
Esoknya ia bertemu lagi dengan Laras saat briefing awal bersama para pegawai baru. Laras tampak kaku, bahkan hanya melemparkan senyum tipis yang terpaksa. Mereka sama-sama diterima, tapi dari daftar nama dan posisi yang diumumkan HRD, terlihat jelas bahwa Laras hanya menempati posisi sebagai staf administrasi di bawah koordinasi unit tempat Tania akan memimpin. Tania tetap berusaha ramah, tapi ia bisa merasakan tatapan Laras yang berbeda. Ada rasa tidak suka yang sulit ditutupi, meski dibungkus senyum profesional. Hari pertama kerja pun tiba. Tania mengenakan blus putih dan rok hitam panjang, penampilannya sederhana tapi elegan. Ia sampai lebih awal dari jadwal, disambut ramah oleh senior di divisinya, dan segera dikenalkan ke tim. Raut wajah mereka menunjukkan antusiasme, sebagian besar sudah membaca resume Tania dan kagum dengan pencapaiannya. Sementara itu, Laras datang beberapa menit setelahnya. Ia masuk ruangan dengan ekspresi datar, menyapu pandang ke meja-meja karyawan baru, dan matanya berhenti tepat pada meja kerja Tania, yang bersekat tapi memiliki tanda nama bertuliskan Tania R. Pranata Ast. Manajer. Jam pertama, Tania sudah mengikuti meeting bersama manajer utama dan pimpinan divisi. Ia diminta menyampaikan beberapa ide awal berdasarkan hasil kuliahnya. Tania menjawab dengan lancar dan disambut pujian. Suasana profesional terasa menyenangkan bagi Tania. Namun, di sisi lain gedung, Laras duduk di ruangan kecil dengan meja sempit dan tumpukan berkas yang harus ia input ke sistem. Tangannya bekerja, tapi hatinya menggelegak. Ia tahu perusahaan itu besar, ia tahu tidak semua orang langsung mendapat posisi tinggi. Tapi mengapa harus Tania? Mengapa gadis yang dulu selalu membuatnya merasa kalah, kini berdiri lebih tinggi darinya? Lagi? Hari pertama itu, dunia di kantor berjalan seperti biasa. Tapi di balik senyum dan aktivitas, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Sebuah niat buruk yang akan menguji Tania bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai manusia yang sedang diincar. Hari-hari berlalu begitu cepat. Tak terasa, sudah genap 1 bulan Tania bekerja di perusahaan impiannya. Banyak hal baru yang ia pelajari, banyak tantangan yang sudah ia lewati. Hari itu, suasana hatinya terasa berbeda. Sejak pagi, senyum tak lepas dari wajahnya. Sebab, hari itu adalah hari yang ia tunggu-tunggu. Hari gajian pertamanya. Begitu menerima slip gaji dari bagian keuangan, Tania terdiam sejenak. Matanya membesar saat melihat nominal yang tertera. Jumlahnya jauh melebihi bayangannya selama ini. Untuk seorang pegawai baru, itu bukan angka kecil. Ia memeluk tas kerjanya erat-erat dan mengucap syukur dalam hati. Semua perjuangan selama ini, air mata, kelelahan, dan penolakan yang ia alami selama kuliah seolah terbayar lunas. Dalam perjalanan pulang, Tania menyempatkan diri turun di pasar kota. Ia membeli seekor ayam bakar utuh lengkap dengan sambal, lalapan, dan sayur asam kesukaan Mbah Diro. Ia juga membeli beberapa kue basah untuk disantap sebagai camilan malam. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya saat membayangkan wajah bahagia orang-orang tercintanya di rumah. Sore itu, rumah sederhana mereka di pinggir desa dipenuhi aroma sedap. Di bawah pohon mangga yang rindang, Mbah Diro, Bu Sarti, dan Tania makan bersama dengan lahap. Mbah Diro beberapa kali berkomentar, "Lah ini enak sekali enduk." Jarang-jarang Mbah makan ayam seutuh iki, ucapnya sambil tergelak. Usai makan, Tania masuk ke kamar, lalu kembali sambil membawa 2 amplop kecil. Ia menyerahkannya ke Bu Sarti dan Mbah Diro. "Ini dari gaji pertamaku, Bu, Mbah." Tania sengaja sisihkan untuk ibu dan Mbah, katanya pelan tapi mantap. Bu Sarti terlihat kaget, sedangkan Mbah Diro buru-buru menolak dengan tangan gemetar. "Tidak usah henduk. Uangmu ditabung saja. Mbah belum butuh. Yang penting kamu bahagia," katanya haru. Namun Tania menggeleng dan tersenyum. "Sudah Tania tabung, Mbah. Bahkan Tania sudah sisihkan juga untuk mulai renovasi rumah kita. Rumah ini harus lebih layak untuk Mbah dan Ibu." Mendengar itu, mata Mbah Diro berkaca-kaca. Ia akhirnya menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menepuk pundak cucunya dengan penuh bangga. Bu Sarti pun memeluk Tania dengan erat, tanpa kata, hanya tetesan air mata bahagia yang menjawab. Malam itu, rumah kecil mereka diselimuti rasa syukur dan hangatnya cinta keluarga. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi Tania selain melihat senyum di wajah 2 orang yang selama ini menjadi semangat hidupnya. Beberapa minggu setelah gajian pertamanya, posisi Tania di kantor semakin kuat. Ia bukan hanya pegawai baru biasa.
Dalam setiap rapat tim, idenya kerap mencuri perhatian. Berkali-kali atasan langsungnya, Pak Reno, memberikan pujian terbuka atas usul-usul segar yang dilontarkan Tania. Saya suka cara kamu melihat masalah dari sisi lain, Tania, ujar Pak Reno suatu hari saat Tania mempresentasikan konsep kampanye pemasaran baru. Kita pakai idemu ini. Segera bentuk tim kecil, kamu yang pimpin. Rekan-rekannya mulai memandang Tania dengan rasa kagum. Bahkan beberapa di antaranya mulai menjadikannya tempat bertanya. Tak jarang pula, Tania diajak ikut serta dalam meeting di luar kantor, mendampingi Pak Reno bertemu klien atau mitra strategis perusahaan. Kepercayaan yang diberikan begitu besar untuk seorang yang belum genap 2 bulan bekerja. Sementara itu, di sudut lain ruangan, Laras hanya bisa memperhatikan dengan wajah datar yang sulit disembunyikan. Ia memang juga diterima di perusahaan itu, tapi posisinya tak seistimewa Tania. Ia menjadi staf biasa yang bekerja di bawah koordinasi Tania. Hal ini bagai duri yang menancap dalam. Dalam hatinya, Laras merasa seharusnya ia yang duduk di posisi Tania. Bukankah mereka dulu satu sekolah? Bukankah ia juga pintar? Tapi mengapa Tania yang selalu bersinar? Laras mulai sering mengeluh dalam hati setiap melihat Tania berdiri di depan ruangan rapat, memimpin diskusi, atau berjalan keluar bersama Pak Reno dan tim eksekutif lainnya. Tatapan matanya tajam dan menyimpan iri yang makin dalam. Ia berusaha tersenyum saat berpapasan, tapi senyum itu selalu terasa dipaksakan. Di luar kantor, Tania tetap bersikap ramah. Ia tak pernah memperlakukan Laras sebagai bawahan atau sebagai rival. Bagi Tania, masa SMA sudah lama lewat, dan semua orang kini punya kesempatan yang sama untuk maju. Tapi Laras memandangnya berbeda. Ia mulai meyakini bahwa keberhasilan Tania tak hanya karena kepintarannya, pasti ada hal lain di baliknya. Dan dari sanalah, perlahan, hatinya mulai menghitam. Hari Minggu itu, langit mendung menggantung di atas kota. Meski hujan belum turun, suasana terasa lembab dan berat. Di sebuah kafe bergaya klasik yang tak jauh dari pusat kota, 2 wanita muda duduk di pojok ruangan, menghindari keramaian. Mereka adalah Laras dan Indira, 2 sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali setelah bertahun-tahun tak bersua sejak lulus SMA. Meja mereka dipenuhi gelas kopi hangat dan sepiring camilan ringan. Namun, suasana hangat itu tak mampu mencairkan kekesalan yang terpancar jelas dari wajah Laras. Ia duduk sambil memainkan sendok kecil di tangan, sesekali menghela napas panjang. Indira memperhatikan gerak-geriknya, lalu bersandar ke depan. Ada apa sih, Ras? Dari tadi murung terus. Padahal ini kita ketemuan setelah lama banget. Cerita dong, jangan disimpan sendiri, ucap Indira sambil tersenyum mencoba mencairkan suasana. Laras menatapnya sejenak, lalu menunduk. Aku kesel banget, Dir. Kamu masih ingat Tania? Indira memutar ingatan sejenak. Tania? Yang dulu pinter banget itu? Anak ibu tukang cuci, kalau gak salah. Iya, itu dia, jawab Laras pelan, namun nadanya terdengar getir. Dia sekarang kerja di perusahaan yang sama denganku. Indira tampak terkejut. Hah? Serius? Wah, kebetulan juga ya kalian bisa kerja di tempat yang sama. Tapi kenapa kamu kesal? Laras mengangkat wajahnya, matanya menyala dengan campuran marah dan iri. Karena dia, jadi atasanku. Seketika itu Indira melongo. Apa? Gimana bisa? Dia kan cuma anak kampung yang waktu sekolah bahkan gak pernah punya uang jajan. Itu dia yang bikin aku gak habis pikir, sambung Laras cepat. Katanya dia lulusan terbaik dari universitas ternama. Dapat beasiswa penuh, cum laude, dan dia gak melamar kayak aku. Tapi dia malah ditawari langsung sama direktur buat masuk kerja. Bayangin, Dir. Direktur sendiri yang minta dia. Indira geleng-geleng, tapi bukan karena kagum, melainkan karena tidak terima. Masa si anak sekelas itu bisa sampai segitu hebatnya? Dan sekarang di kantor, dia itu kayak bintang. Semua ide dia diterima. Presentasinya selalu dipuji. Atasan sering ajak dia keluar kota buat meeting. Sedangkan aku, duduk di meja yang diawasi dia. Waktu SMA aja dia udah nyebelin, sok baik, sok pintar, dan semua guru selalu banding-bandingin aku sama dia. Indira menyipitkan mata. Kamu lupa, Ras? Dulu kamu suka sama Rio. Dan Rio malah dekat sama Tania. Meskipun gak pernah jadian,
Tapi aku yakin, itu karena Tania juga. Sekarang pun dia ngerebut posisi kamu di kantor. Hidupmu kayak bayangan dia. Perkataan Indira seperti menyiram bensin ke bara api dalam dada Laras. Ia mengepalkan tangan di bawah meja. Aku muak. Aku capek harus terus lihat wajah dia tiap hari. Senyumnya itu, seolah-olah dia menang dalam segala hal. Aku harus lakukan sesuatu. Aku gak bisa terus kalah dari dia. Indira menatap Laras dengan ragu, lalu bicara pelan, nyaris berbisik. Kalau kamu benar-benar yakin, aku tahu seseorang. Dulu ada temanku yang ke sana. Katanya tempat itu bisa bantu. Maksudmu dukun? Tanya Laras serius. Indira hanya mengangguk. Laras terdiam, pikirannya penuh. Tapi tak lama, dia mengangguk pelan. Besok. Sepulang kerja. Aku jemput kamu. Indira menatap sahabatnya, ragu tapi tak berkata apa-apa. Hujan pun akhirnya turun, menetes pelan di balik jendela kaca kafe. Suara rintiknya mengiringi permulaan dari sebuah keputusan gelap, dendam yang telah lama tumbuh dalam diam kini mencari jalan keluar. Sore itu, langit meredup perlahan ketika Laras pulang kerja. Wajahnya penuh tekad, tanpa sedikit pun keraguan. Begitu sampai di rumah, ia segera berganti pakaian dan mengambil kunci mobil. Mobil sedan putih pemberian ayahnya melaju keluar dari garasi, menembus padatnya lalu lintas kota. Tujuannya hanya satu, rumah Indira. Sesampainya di rumah Indira, ia tak perlu menunggu lama. Indira sudah bersiap di teras. Namun sebelum mereka berangkat, Indira menahan langkahnya. Ras, kamu tahu nama lengkap, tanggal lahir, dan punya fotonya Tania? Laras menggeleng. Gak. Aku nggak simpan hal-hal tentang dia. Indira masuk rumah, lalu kembali membawa sebuah album kenangan kelulusan SMA mereka. Ia membolak-balik halamannya, sampai menemukan foto Tania, tersenyum dalam balutan seragam putih abu-abu, berdiri di baris tengah. Di balik foto itu, tertulis nama lengkap dan tanggal lahir Tania. Indira mencopot foto itu dari plastiknya, lalu kembali keluar dan menyerahkannya pada Laras. Ini cukup, katanya singkat. Laras mengambil foto itu tanpa ekspresi. Mereka segera naik ke mobil dan melaju keluar kota, meninggalkan gemerlap lampu menuju tempat yang jauh lebih gelap, secara harfiah maupun batiniah. Perjalanan mereka menembus jalanan berliku, semakin sepi, semakin sunyi. Pepohonan mulai rapat di sisi kiri kanan. Mereka melewati desa-desa kecil, hingga akhirnya sampai di ujung sebuah desa yang tampak ditinggalkan. Di pinggir hutan yang menghitam, berdirilah sebuah rumah gubuk reot, beratapkan sengkaratan dan dinding kayu yang nyaris lapuk dimakan usia. Hari sudah gelap. Kabut turun tipis menyelimuti tanah. Laras sempat merasa takut, langkahnya ragu. Tapi rasa iri yang membakar dadanya lebih kuat dari ketakutan. Ia menelan ludah, menatap Indira yang kini berjalan lebih dulu mendekati pintu gubuk itu. Indira mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di baliknya, berpakaian serba hitam, rambut panjang sebahu yang kusut, sebatang rokok terselip di bibirnya, dan beberapa cincin akik besar melingkari jari-jarinya yang keriput. Matanya merah, seperti belum tidur selama berhari-hari. Masuk, nak, ucapnya dengan suara parau, diselingi bau asap rokok dan dupa yang menusuk. Aku Ki Topo. Mereka masuk dan duduk di kursi kayu kasar yang dingin dan berderit. Dinding rumah itu dipenuhi tulisan dan simbol-simbol aneh. Tengkorak hewan tergantung di beberapa sudut, bersama janur kering dan jimat-jimat kumal. Laras merasa seperti masuk ke dunia lain. Ki Topo menatap mereka tajam. Sebutkan maksud kalian datang kemari. Indira yang bicara, suaranya tenang namun dingin. Kami ingin menyingkirkan seseorang, Ki. Secara permanen. Ki Topo menyeringai, lalu mengangguk pelan. Masalah pekerjaan? Laras menjawab cepat, iya, Ki. Dia sainganku. Ki Topo memejamkan mata sejenak. Aku bisa bantu. Tapi ini bukan jalan ringan. Ada risiko besar. Kalian bersedia menanggungnya? Tanpa ragu, Laras menjawab tegas, saya bersedia, Ki. Tanpa menanyakan apapun lagi, Ki Topo meminta nama lengkap, tanggal lahir, dan foto. Laras menyerahkannya. Ki Topo menghilang ke dalam ruang belakang,
lalu muncul kembali sambil membawa sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami padi. Di depannya, ia menyalakan kemenyan. Asap pekat membumbung ke langit-langit rumah. Ia mulai merapalkan mantra dengan suara lirih yang makin lama makin tinggi nadanya. Ia mengambil foto Tania dan mengikatnya di badan boneka itu dengan benang hitam. Ia melilitkannya berkali-kali sambil terus membaca mantra. Tiba-tiba, hawa ruangan berubah. Angin dingin menyapu dari segala arah, padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Lampu satu-satunya yang menggantung di langit-langit berayun perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di sekeliling mereka. Laras menegang. Napasnya tercekat. Ki Topo berhenti membaca, lalu menatap Laras. "Kamu ingin dia sakit, atau dibinasakan sekalian?" Laras menelan ludah. Wajahnya keras. "Buat dia menderita pelan-pelan, Ki, lalu mati." Ki Topo tersenyum puas. "Mulai besok, kamu akan lihat perubahan padanya." Laras mengeluarkan amplop berisi uang dan meletakkannya di atas meja. "Kalau dia benar-benar mati, aku akan beri lebih banyak." Ki Topo menyambar amplop itu tanpa bicara. Kemenyan masih menyala, boneka jerami masih berdiri, dan hawa dingin masih membekap rumah itu. Seakan alam pun tahu bahwa malam itu, sebuah jalan gelap telah dipilih. Malam itu rumah Tania sunyi. Ia baru saja merebahkan tubuhnya di atas kasur setelah seharian bekerja. Lehernya pegal, pikirannya lelah, tapi matanya enggan terpejam. Baru ketika jam menunjukkan pukul 11 lebih, ia mulai mengantuk. Namun ketika hendak terlelap, tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih dari dada hingga perut. Hawa panas merayap dari kakinya ke ubun-ubun. Keringat dingin keluar dari pori-pori kulitnya. Matanya ingin terbuka, namun kelopak terasa tertarik paksa ke bawah. Tubuhnya menggeliat, menggulung ke kanan lalu ke kiri, tapi tetap saja, perasaan tidak nyaman itu tak juga pergi. Udara kamar seperti membeku, dan angin seolah berhenti. Nafasnya sesak. Dan saat tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan dan tertidur, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Sementara itu di ruang tengah rumah sederhana itu, Mbah Diro, kakek Tania, tidur di atas tikar pandan seperti biasa. Tapi malam ini ia bermimpi, mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat cucunya, Tania, berdiri di tengah hutan yang gelap dan berkabut. Kedua tangan Tania terikat erat ke batang pohon beringin tua, yang akarnya mencuat keluar seperti ular raksasa. Dari sela-sela kabut, datang sosok laki-laki tua, tubuhnya membungkuk, matanya merah menyala, dan di tangannya tergenggam sebilah keris penuh karat. Mbah Diro ingin bergerak, ingin meneriaki sosok itu agar menjauh, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Seolah tubuhnya dipaku ke tanah. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa melihat ketika pria tua itu mencabik tubuh Tania dengan keris, dan darah segar menyembur dari tubuh cucunya, membasahi akar pohon, membanjiri tanah. Jerit Tania menggema. Mbah Diro hanya bisa menangis dalam diam. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Ia terbangun. Keringat dingin membasahi pelipis dan punggungnya. Napasnya terengah. Dengan cepat ia bangkit dan berlari ke kamar Tania. Dilihatnya cucu kesayangannya tertidur dengan wajah pucat, tubuhnya menggeliat gelisah meski dalam tidur. Seolah mimpinya tadi bukan sekadar mimpi. Tiba-tiba dari atap terdengar suara. Suara sayap burung. Mbah Diro menengadah. Di atap rumah, seekor burung gagak hitam besar melayang dan menjerit panjang, kemudian terbang menjauh ke arah utara. Mbah Diro tahu. Itu bukan pertanda baik. Ia segera mengambil air wudhu. Di ruang tamu yang sederhana, ia membentangkan sajadah dan mendirikan sholat malam. Rukuknya dalam, sujudnya lama. Setelahnya, ia duduk bersila dan berzikir dalam hati sambil meneteskan air mata. Ya Allah, lindungilah cucuku dari kejahatan yang kasat maupun yang tak tampak. Pagi menjelang. Embun masih menempel di dedaunan saat Mbah Diro berangkat ke sawah. Tania baru terbangun. Wajahnya lesu, matanya sayu. Ia tak menyentuh sarapan di meja, hanya minum sedikit air putih dan memaksakan diri untuk mandi lalu bersiap kerja. Bu Sarti menatapnya cemas, namun Tania hanya tersenyum lemah. "Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur," katanya. Namun saat di kantor, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih parah. Kepalanya pusing, tangannya dingin, dan pikirannya kabur. Ia tidak bisa fokus,
Bahkan untuk membaca satu kalimat pun terasa berat. Ketika jam istirahat tiba, ia mencoba makan siang. Baru satu suap, perutnya bergejolak. Tiba-tiba, Tania muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan darah kental berwarna hitam. Aroma amisnya menusuk hidung, membuat teman-temannya panik. Salah satu temannya berteriak, "Tania, kamu kenapa?" Tania memegangi perutnya, tubuhnya menggigil. "Sakit, perutku, seperti ditusuk-tusuk," katanya sebelum akhirnya jatuh pingsan di lantai. Teman-temannya segera membawanya ke rumah sakit. Mereka juga menghubungi Bu Sarti dan Mbah Diro. Tak lama kemudian, keduanya datang dengan wajah panik. Dokter memeriksa, mengambil sampel darah, dan memasang infus. Namun yang membuat mereka heran, hasil tes menunjukkan kondisi Tania baik-baik saja. "Ini hanya kelelahan berat, mungkin karena stres kerja dan kurang istirahat," kata dokter. "Kami sudah beri obat. Kalau dalam 2 hari tidak membaik, bawa kembali ke sini." Mbah Diro hanya menunduk. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan sakit biasa. Rumah sederhana itu kembali diliputi suasana mencekam. Setelah dari rumah sakit, Tania dibaringkan di kamarnya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah seperti tak bertulang. Bu Sarti duduk di sisi ranjang, mengelus pelan kening putrinya, berharap Tania segera pulih. Namun beberapa saat kemudian, Tania meringis. Tangannya mencengkeram perutnya kuat-kuat. "Ah, sakit-sakit, Bu," jeritnya. Tubuhnya melengkung seperti dililit sesuatu yang tak kasat mata. Keringat dingin membanjiri wajahnya, napasnya berat dan tersengal. Bu Sarti panik, ia menunduk, mengelus perut Tania sambil komat-kamit berdoa sebisanya. "Ya Allah, tolong anakku ini. Ya Allah." Mbah Diro yang sedang duduk di ruang tengah segera bangkit, menggenggam tasbihnya erat-erat. Ia masuk ke kamar Tania dan langsung berzikir dengan mata terpejam, mulutnya tak henti melafalkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Beberapa menit berlalu. Tania mulai tenang. Nafasnya kembali teratur, tubuhnya tak lagi kejang. Bu Sarti menatap ayah mertuanya dengan mata masih berkaca-kaca. "Pak, ini sebenarnya sakit apa? Kenapa seperti itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Diro meletakkan tasbih di atas meja kecil. Tatapannya tajam dan dalam. "Ini bukan sakit biasa, Sarti. Ada yang mengirimkan santet ke Tania. Ada yang tidak senang dengan anakmu." Bu Sarti terhenyak. "Astaga, siapa yang tega?" "Entah siapa. Tapi yang jelas, ini kiriman yang sangat kuat. Kita harus segera menyelamatkannya sebelum semuanya terlambat." Tanpa berkata banyak, Mbah Diro masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian ia keluar membawa segelas air putih yang telah ia bacakan doa-doa. Di tangan kirinya, tasbih tak lepas dari genggaman. Ia duduk di sisi ranjang Tania, menunduk, dan memejamkan mata. Suara zikir dan ayat-ayat Al-Quran mengisi ruangan. Air itu lalu ia berikan ke Tania. Pelan-pelan ia minumkan ke mulut cucunya, sisanya diusapkan ke wajah dan perut Tania. Namun belum sampai air itu habis diminumkan, Tania tiba-tiba bangkit. Matanya terbuka lebar. Tapi yang terlihat bukanlah mata Tania. Mata itu merah gelap, penuh amarah. Wajahnya menegang dan suaranya berubah menjadi berat dan dalam, bukan suara seorang gadis muda. "Anak ini akan mati, dan kalian orang tua bodoh tak akan bisa menyelamatkannya." Bu Sarti menjerit pelan, tubuhnya gemetar. "Tania, astagfirullah." Namun Mbah Diro tak gentar. Ia berdiri, menggenggam tasbih, dan mengangkat tangan ke langit. Suara takbirnya menggema kuat, menggetarkan udara di kamar. Tubuh Tania bergetar hebat. Matanya memelotot, mulutnya membuka lebar, lalu tiba-tiba Tania menjerit keras dan tubuhnya roboh kembali ke atas kasur. Nafasnya terengah. Ia tak sadarkan diri. Bu Sarti langsung mendekat, menepuk-nepuk pipi putrinya. "Tania? Tania, gimana keadaannya, Pak? Apa sudah sembuh?" Namun Mbah Diro menggeleng pelan. Wajahnya sangat serius. "Belum. Jin santet itu sangat kuat. Ia tidak mau keluar. Ini baru perlawanan awal. Saya harus melakukan tirakat.
harus mendekatkan diri sepenuhnya pada Allah. Kalau tidak nyawa Tania bisa terenggut. Malam itu, Mbah Diro bersiap. Ia membersihkan dirinya, lalu mengurung diri di langgar kecil di belakang rumah. Lilin dinyalakan. Sajadah digelar. Dan tirakat pun dimulai. Sementara itu, angin malam berembus pelan, membawa suara lirih dari kejauhan, entah itu suara angin, atau tawa sesuatu yang tak kasat mata. Langgar kecil di belakang rumah itu tampak temaram. Hanya cahaya redup dari lilin minyak menyala di sudut ruangan. Mbah Diro duduk bersila di atas sajadah lusuh. Di hadapannya segelas air putih, setangkai tasbih, dan selembar Al-Quran tua warisan kakeknya yang dulu juga dikenal sebagai orang alim di desa. Malam itu hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir angin. Sunyi seperti kuburan. Mbah Diro mulai berzikir. Pelan, tenang, namun penuh getaran keimanan. Ia menutup mata, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara nyaris berbisik. Badannya tetap tegak meski usianya telah renta. Beberapa jam berlalu, lilin mulai menetes kehabisan, dan tubuh Mbah Diro bergetar pelan. Kepalanya menunduk. Matanya masih tertutup. Lalu, sesuatu terjadi. Hawa di dalam langgar berubah. Udara menjadi dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang membuat kulit seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Tercium aroma kemenyan padahal tak ada satupun dibakar. Tiba-tiba di hadapannya, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup sorban, hanya matanya yang tampak menyala. Suaranya bergema namun lembut, seperti datang dari dasar sumur. Wahai orang tua yang bertirakat dalam keheningan, aku datang karena doa-doamu menggema ke langit. Mbah Diro membuka matanya. Ia tidak terkejut. Ia tahu, di alam tirakat yang dalam, kadang makhluk dari dimensi lain akan muncul membawa pesan. Siapa engkau, wahai yang dikirimkan olehnya? Tanya Mbah Diro lirih. Sosok itu mengangkat tangan, menunjukkan jari telunjuknya. Aku penjaga di antara batas alam. Cucu perempuanmu, Tania, dalam bahaya besar. Santet yang dikirimkan padanya berasal dari jalur hitam yang sangat kuat. Yang mengirim adalah wanita yang hatinya telah membusuk karena iri dan dendam. Mbah Diro menelan ludah, tubuhnya makin tegak. Wanita itu memakai jasa dukun sakti. Jin yang dikirim bukan jin biasa, melainkan bagian dari hodam iblis yang dulu pernah meminum darah manusia. Jin itu bersemayam di dalam tubuh Tania dan menghisap ruhnya sedikit demi sedikit. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Mbah Diro, penuh harap. Sosok itu mengangguk pelan. Engkau harus menjemput daun bidara 7 lembar sebelum fajar. Lalu campurkan dengan air dari 3 sumber mata air berbeda. Bacakan padanya surah Al-Baqarah ayat 15, ayat kursi, dan penutupnya. Lakukan selama 3 malam berturut-turut. Ia lalu menoleh ke arah dinding langgar, dan tiba-tiba bayangan seorang perempuan muncul samar, wajahnya buram, tapi rambutnya panjang dan pakaiannya mirip seragam wanita kantoran. Itu dia orang yang menginginkan kematian cucumu. Dia tersenyum saat Tania muntah darah. Gambar itu menghilang seketika. Mbah Diro hendak bertanya lagi, namun sosok berjubah itu mulai memudar. Cepatlah, waktu kalian tidak banyak. Jika malam ketiga belum selesai, jin itu akan mengambilnya secara penuh. Dan ruhnya tak akan bisa kembali lagi. Dan seketika, hilang. Langgar kembali sunyi. Lilin padam. Angin menderu dari celah dinding bambu. Mbah Diro tertegun. Tapi tak ada waktu untuk bimbang. Ia berdiri perlahan. Mengambil senter tua, lalu berjalan keluar rumah menuju arah utara, ke hutan kecil tempat daun bidara tumbuh. Langkahnya mantap, meski di kejauhan suara burung hantu dan lolongan anjing bersahut-sahutan, seolah tahu bahwa malam itu, seorang kakek tua sedang berjuang menyelamatkan cucu tercintanya dari cengkeraman iblis. Langit masih gelap ketika Mbah Diro melangkah perlahan menuju hutan kecil di utara desa. Udara dingin menggigit kulit. Di tangan kanannya, ia menggenggam senter tua yang cahayanya redup dan berkedip-kedip. Di tangan kirinya, botol air mineral kosong yang akan diisi dari sumber mata air nanti. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi semak-semak. Sepi. Hanya suara ranting kering yang patah saat diinjak, dan desir angin yang membawa aroma tanah lembab. Ia terus melantunkan zikir pelan, sebagai perisai batin dalam keheningan malam. Namun, belum sampai setengah perjalanan, suara aneh mulai terdengar.
Daun-daun bergerak. Seperti ada yang mengikuti. Mbah Diro berhenti, memutar senter ke arah kanan. Tak ada apa-apa. Ia kembali berjalan, tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti langkah kaki, namun bukan langkah manusia. Astaga, jangan gentar, Diro Sam, gumamnya, memanggil namanya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, di kejauhan sesosok bayangan hitam berdiri di tengah jalan. Tingginya lebih dari 2 meter, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya kurus namun bergetar seperti daun tertiup angin. Senter Mbah Diro berkedip dan mati. Dalam kegelapan itu, terdengar suara berat dan bergema. Engkau tidak akan bisa menyelamatkan anak itu, kembali, sebelum darahmu kami telan. Mbah Diro berdiri tegak. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengangkat tangannya dan mengucapkan zikir dan takbir. Dan dari mulutnya meluncur lantunan ayat kursi dengan suara mantap dan penuh iman. Saat ayat-ayat itu menggema di udara, sosok hitam itu meraung keras seperti terbakar. Bayangan itu bergetar, menyusut, lalu menghilang seketika dalam semburan asap hitam pekat. Senter di tangan Mbah Diro menyala kembali dengan sendirinya. Cahaya terang itu memperlihatkan jalan di depannya yang kini kembali sepi. Ia melanjutkan perjalanan. Beberapa puluh meter ke depan, ia sampai di tepi hutan kecil tempat pohon bidara tumbuh. Dengan hati-hati, ia memilih 7 lembar daun bidara yang masih segar, sambil membaca sholawat dan surah Al-Falah setiap kali memetiknya. Setelah itu, ia menuju 3 sumber mata air di 3 titik berbeda, Sendang Wuluh, Sumur Luhur, dan Sumber Gede. Di setiap sumber, ia mengambil air sedikit sambil memanjatkan doa agar air itu menjadi perantara kesembuhan cucunya. Namun dalam perjalanan pulang, angin mendadak kencang. Asap putih tipis muncul dari tanah dan mengikuti langkahnya. Kali ini, suara tangisan perempuan terdengar lirih di belakangnya. Mbah, tolong aku, tolong jangan bawa daun itu pulang, nanti semua mati. Mbah. Mbah Diro tidak menoleh. Ia tahu, suara itu bukan dari manusia. Itu suara tipu daya jin. Ia terus berjalan sambil melantunkan surah Al-Quran tanpa henti. Sesampainya di rumah, waktu menunjukkan pukul 3.45 pagi. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi wajahnya tenang. Bu Sarti yang tidur di ruang depan terbangun, kaget melihat Mbah Diro yang langsung masuk kamar membawa bungkusan kecil dan botol air. Kita harus mulai sebelum adzan subuh, ini akan menjadi malam pertama. Dan di dalam kamar, Tania masih terbaring. Wajahnya pucat. Tapi dari sudut bibirnya, terlihat senyum kecil yang aneh, seolah tubuh itu masih menyimpan sesuatu yang jahat. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Langit masih pekat, namun fajar sudah mengintip di ufuk timur. Di dalam kamar yang remang, Tania masih terbaring dengan nafas yang berat, tubuhnya terasa panas dan kaku. Keringat dingin mengucur dari dahinya, dan matanya berkedip-kedip, seperti sedang berjuang melawan sesuatu dari dalam dirinya. Mbah Diro duduk di samping ranjang, menggelar sajadah kecil. Ia menyalakan kemenyan wangi, bukan untuk jin, tapi sebagai pengusir energi buruk di ruang itu. Di depannya, segelas air yang telah dicampur daun bidara dan 3 sumber mata air diletakkan dalam baskom kecil. Beberapa daun bidara lain direndam dalam air hangat, siap digunakan untuk memandikan sebagian tubuh Tania. Bu Sarti duduk di sudut ruangan, menggenggam Al-Quran, tubuhnya gemetar namun bibirnya terus membaca ayat-ayat pendek. Sarti, tolong pegangkan kaki Tania, apapun yang terjadi nanti, jangan lepas, kalau kau takut, bacakan sholawat saja, ucap Mbah Diro dengan tenang namun penuh ketegasan. Bu Sarti mengangguk. Tangannya gemetar saat memegang kaki anaknya yang terasa dingin dan keras seperti batu. Mbah Diro mulai membaca. Ya Allah, dengan izinmu, aku usir segala keburukan, aku mohon pertolongan darimu, lindungi cucuku dari kejahatan jin dan manusia. Lalu ia mengambil air bidara dan mulai mengusapkan ke dahi Tania, dada, dan telapak kaki. Saat air itu menyentuh kulitnya, tubuh Tania bergejolak hebat. Tania menjerit keras dengan suara bukan suaranya. Suara itu berat dan dalam, seperti dari tenggorokan makhluk yang bukan manusia. Matanya terbuka, bola matanya hitam legam tanpa putih sedikit pun. Berhenti tua bangka. Anak ini milik kami. Sudah ditetapkan. Jangan ganggu urusan kami. Mbah Diro tidak bergeming.
Ia semakin kencang membaca ayat kursi. Tubuh Tania semakin menggeliat. Ia terangkat seperti melayang beberapa sentimeter dari tempat tidur. Tangannya mencakar udara, wajahnya meringis dengan mulut ternganga lebar, mengeluarkan lidah hitam panjang yang menjulur menjijikan. Tiba-tiba, dari bawah pintu kamar, asap hitam pekat merayap masuk, melingkar seperti ular, lalu masuk ke tubuh Tania melalui lubang hidungnya. Astaga! Jin santet itu makin marah, ujar Mbah Diro. Ia mengambil air dari baskom dan memercikkan ke tubuh Tania. Tania kembali menjerit. Panas! Aku terbakar. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku usir kalian, jin-jin terkutuk, dengan cahaya kalamnya. Ia lalu meniupkan bacaan Al-Ikhlas dan ayat kursi ke air tersebut, dan kembali memercikkan ke seluruh tubuh Tania. Tubuh Tania mengejang, lalu jatuh terkulai lemas. Nafasnya tersengal, namun wajahnya sedikit tenang. Mbah Diro segera mengusap ubun-ubunnya dan berdoa. Ya Allah, jangan biarkan malam ini menjadi milik kegelapan. Lindungilah Tania dari segala tipu daya syaitan. Suasana hening. Tapi, mendadak, jendela kamar bergetar keras, dan suara tangisan perempuan tua terdengar dari luar rumah. Suara itu meraung, seolah kehilangan sesuatu. Huaaah! Kembalikan milikku. Mbah Diro tahu, itu bukan manusia. Itu adalah jin pembawa santet, kemungkinan dikirim oleh seseorang yang sangat membenci Tania, atau iri dengan kehidupannya. Besok malam kita lanjutkan. Jin itu belum menyerah. Tapi malam ini kita menang satu langkah. Mata Tania perlahan terpejam. Nafasnya mulai normal. Bu Sarti menangis pelan, memeluk putrinya yang masih lemah namun telah melewati badai malam pertama. Dan di luar rumah, seekor burung gagak terbang rendah, membawa bayangan hitam menyelinap ke balik pepohonan. Hari telah berganti. Matahari tenggelam tanpa suara di balik pegunungan, menyisakan langit keunguan yang perlahan berubah hitam legam. Angin malam bertiup dingin menusuk tulang, seakan membawa firasat buruk. Di dalam rumah sederhana itu, Tania masih terbaring lemah. Suhunya naik turun, dan sesekali ia menggeliat seperti orang mimpi buruk. Mbah Diro, yang sejak sore telah berpuasa dan memperbanyak zikir, bersiap menjalani tirakat malam kedua. Ia sudah menyendiri di kamar kecilnya sejak maghrib, hanya keluar sebentar untuk mengambil air wudhu. Di hadapannya kini ada segelas air putih, 7 lembar daun bidara, garam kasar, dan batu akik warisan dari gurunya. Sarti, malam ini jangan tidur. Tetap di dekat Tania. Apapun yang terjadi, baca sholawat, pesan Mbah Diro sebelum ia mulai ritual. Tepat tengah malam, saat kebanyakan manusia lelap dalam mimpinya, Tania mendadak menggeliat hebat. Keringatnya bercucuran. Wajahnya pucat, dan matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Pak! Tania matanya kosong lagi, dia bisik-bisik sendiri, jerit Bu Sarti ketakutan. Mbah Diro segera datang, duduk di samping ranjang. Ia menatap tajam ke arah Tania, lalu membaca surah Yasin dengan perlahan, khusyuk, dan dalam. Tiba-tiba, Tania menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Suaranya menggeram, seperti suara 2 orang bertumpuk. Kalian pikir malam kemarin sudah menang? Hahaha, malam ini kami rebut kembali tubuh ini. Kami akan bawa jiwanya ke hutan tempat kami tinggal. Tubuh Tania mendadak kaku dan terangkat. Ia melayang di udara, hanya sejengkal dari kasur. Matanya memutih, dan dari mulutnya keluar asap tipis kehitaman yang bau amis darah. Allahu Akbar. Mbah Diro mengambil air bidara dan memercikkan sambil membaca ayat kursi dan takbir berulang kali. Namun, malam ini jauh lebih berat. Dari sudut ruangan, bayangan hitam muncul. Sosok tinggi besar, matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur sampai dada, dan kuku-kukunya menghitam, menggores lantai kayu hingga meninggalkan bekas. Pak, ada sosok hitam di pojokan. Dia menatap Tania. Bu Sarti berteriak, tubuhnya menggigil. Itu jin kiriman. Dia datang sendiri malam ini, ingin mengambil jiwa Tania. Tania mendadak pingsan. Namun saat itulah ruhnya tercabut sesaat dan masuk ke dalam dunia lain. Di alam mimpi, Tania berada di sebuah hutan kelam, berdiri di depan pohon beringin besar. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Suasana sunyi, kecuali bisikan-bisikan tak jelas dari balik pepohonan.
Lalu, dari balik kabut, muncul perempuan tua berambut gimbal, matanya kosong, dengan gigi hitam dan senyum menyeringai. Ayo ikut aku, Tania, hidupmu akan tenang bersamaku, ibumu tak sanggup menolong, kakekmu pun akan segera mati. Tania berusaha lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Di dunia nyata, Mbah Diro yang melihat wajah Tania berkeringat deras dan matanya bergerak cepat di balik kelopak, tahu bahwa jiwa Tania sedang ditarik ke alam jin. Dengan sekuat tenaga, ia membacakan doa khusus yang ia pelajari dari gurunya puluhan tahun lalu. Ya Allah, kembalikan ruh cucuku dari alam jin. Lindungilah ia dari pengaruh makhluk sesat yang hendak merenggut jiwanya. Lalu ia membakar garam kasar di atas bara dan melemparkan ke arah pojok ruangan tempat sosok hitam berdiri. Jin itu meraung dan seketika lenyap bersama kabutnya. Di saat yang sama, di alam mimpi, sosok perempuan tua yang hampir menyentuh Tania mendadak terbakar oleh cahaya terang dari langit. Tania terbangun dalam mimpinya dan seolah ditarik kembali menuju tubuhnya. Tubuh Tania mendadak kejang, lalu terjatuh lemas. Ia kembali sadar, napasnya terengah, matanya menatap kakeknya dan ibunya. Mbah, aku, mimpi, hutan, ada nenek jahat. Mbah Diro mengelus kepala Tania, tenang, nak. Itu bukan mimpi. Itu pertempuran pertama. Tapi kita masih belum selesai. Jin itu belum menyerah. Hari ketiga menjelang malam dengan langit lebih muram dari biasanya. Sejak sore, angin menderu-deru seperti membawa bisikan gaib. Burung gagak kembali berputar-putar di atas rumah Mbah Diro, menciptakan firasat bahwa malam ini bukan malam biasa. Tania, yang sejak siang sudah tampak pucat, mulai menunjukkan gelagat aneh, kadang senyum sendiri, lalu menangis tanpa sebab, bahkan sempat mencakar dirinya. Pak, aku takut. Tania makin aneh, ucap Bu Sarti, matanya sembab. Mbah Diro hanya mengangguk, wajahnya penuh tekanan. Ia tahu malam ini akan jadi malam penentuan. Jika gagal, nyawa Tania bisa benar-benar melayang. Selepas Isya, Mbah Diro mengunci semua pintu dan jendela. Ia menggulung tikar di ruang tengah, menyulut dupa dari kemenyan wangi dan membentuk lingkaran garam kasar di sekeliling Tania yang sudah terbaring di dalamnya. Di tangan Mbah Diro sudah tergenggam air bidara dan tasbih. Sarti, kamu jangan tinggalkan lingkaran ini. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan keluar. Baca sholawat terus sampai aku bilang berhenti, tegas Mbah Diro. Pukul 12 malam. Tania terbangun dengan mata melotot. Tapi bukan tatapan manusia. Matanya kosong dan hitam. Ia perlahan duduk, tubuhnya kaku seperti boneka kayu. Kakek tua, ini malam terakhirmu. Aku akan ambil dia sekarang, tubuh dan jiwanya. Suara itu bukan suara Tania, tapi dalam, berat, dan bergema seperti berasal dari dalam sumur. Mbah Diro mulai membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas sambil memercikkan air doa ke tubuh Tania. Tapi malam ini, jin itu melawan jauh lebih hebat. Tania bangkit berdiri, kakinya tak menyentuh tanah. Ia terangkat di udara, lalu tertawa terbahak-bahak. Rambutnya melambai-lambai seperti ditiup angin padahal tak ada angin. Kau kira air daun itu bisa mengusirku? Aku dikirim dengan darah dan tumbal. Aku kuat karena dendam. Tiba-tiba, angin besar menghantam rumah. Lampu padam. Rumah terguncang seperti ada gempa. Dinding kamar Tania berdarah, ya, mengeluarkan darah dari sela-sela papan. Di luar, anjing melolong bersahutan, dan pohon pisang di belakang rumah roboh dengan suara keras. Bayangan hitam berkelebat di luar jendela. Mbah Diro melemparkan tasbih ke lantai sambil bertakbir keras. Suara takbirnya menggema, menabrak suara tawa jin yang mulai berubah jadi jeritan kesakitan. Allahu Akbar. Tubuh Tania bergetar hebat. Dari mulutnya keluar ular kecil berwarna hitam yang menjalar cepat namun terpanggang asap dupa dan langsung mati. Tania tidur tenang. Tak lagi menggeliat atau menjerit. Mbah Diro menatap wajah cucunya, dan air mata harum menetes di pipinya. Bu Sarti bertanya, apa sudah selesai, Pak? Sudah, jawab Mbah Diro pelan. Tania diselamatkan. Allah tidak pernah tidur. Sementara itu, malam masih pekat ketika di sebuah rumah tua di tepi hutan, Ki Topo duduk bersila di ruang semedi. Lilin-lilin kecil berjejer mengelilinginya, memantulkan bayangan gemetar di dinding bilik bambu. Di hadapannya, sebuah boneka santet tergeletak di atas nampan anyaman. Pada dada boneka itu, terpaku sebuah foto Tania,
robek dan terbakar di ujungnya. Sebentar lagi, bocah itu akan tamat, desis Kitopo sambil mencelupkan jarum ke dalam darah ayam hitam dan menusukkannya ke dada boneka. Namun belum sempat ia membaca mantra terakhir, tiba-tiba boneka itu bergetar hebat, lalu meledak. Api tak muncul, tapi kekuatan yang meletus darinya seperti menghantam tubuh Kitopo. Ia terjungkal ke belakang, tubuhnya menggeliat seperti kesetrum. Kedua matanya melotot, tangannya mencengkeram leher sendiri. Dari mulutnya menyembur darah pekat. Tak hanya dari mulut, darah mulai mengalir dari hidung, telinga, bahkan matanya. Tubuhnya kejang, bergetar hebat lalu membeku. Kitopo tewas di tempat. Tubuhnya tergolek kaku, mata terbuka menatap langit-langit, seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan di ambang kematian. Di sisi lain kota, di kamar luas yang mewah, Laras tengah berbaring santai di atas ranjang empuk. Wajahnya berseri, senyum puas mengembang di bibirnya. Ia memainkan ponsel sambil sesekali menatap cermin dan bergumam penuh kemenangan. Sebentar lagi kamu mati, Tania. Aku menang. Ia tertawa kecil, geli membayangkan Tania menderita. Namun tawa itu perlahan terhenti, ketika hawa aneh menyergap ruangannya. Udara menjadi dingin mendadak. Lampu berkedip-kedip. Jendela yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan hentakan keras, menghantam dinding dan membuat tirai beterbangan liar. Siapa? Siapa di situ? Suara Laras gemetar. Tiba-tiba, perutnya terasa seperti ditusuk dari dalam. Ia menjerit, terlipat menahan sakit, lalu memuntahkan darah segar ke lantai. Tubuhnya merosot dari ranjang, berguling di lantai kamar, mencakar-cakar perutnya sendiri. Matanya melotot panik, mulutnya bergetar menggumamkan permintaan ampun yang tak sempat lengkap. Tolong! Teriakan itu membangunkan kedua orang tuanya. Mereka berlari ke kamar Laras dan mendapati putri mereka tergolek di lantai. Tubuhnya basah oleh darah, matanya kosong namun masih terbuka. Ia menggeliat seperti cacing terbakar, tapi tak mampu berkata-kata. Laras, ibunya menjerit. Keesokan paginya, Laras terbaring di rumah sakit. Matanya terbuka, namun tak berkedip. Dokter menyebutnya masih hidup, tapi jiwanya seperti terkunci. Kadang tubuhnya menggeliat sendiri, kadang ia berbisik lirih, menyebut nama Tania sambil menangis, lalu tertawa sendiri seperti orang gila. Perawat menyebut kondisinya seperti mayat hidup tapi tersiksa tanpa bisa menjelaskan rasa sakit yang datang tanpa henti. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mbah Diro tahu. Dan Tania pun kini sehat kembali. Ia tidak tahu secara penuh apa yang telah terjadi, namun ia merasakan malam-malam berat itu telah berlalu. Ia duduk di beranda bersama ibunya, memandang fajar yang menyingsing dari timur. Bu, rasanya tenang sekali pagi ini, ucapnya pelan. Bu Sarti hanya mengangguk, lalu menatap langit yang mulai memerah. Sementara di tempat gelap yang tak bisa dijangkau cahaya, tumbal yang dikirim dengan niat busuk ini telah menemukan tuannya sendiri. Dan santet pun telah memakan tuan. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.